Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, keluarga besar Rumah Sakit Umum Dahusada. Kita bisa berkumpul walaupun dalam cara virtual. Kita dalam keadaan sehat memasuki tahun 2022. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang soleh. Semoga kita menjadi bagian sebagai umat yang diakui dan mendapat syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, karyawan Rumah Sakit Umum Dahusada, marilah kita menengok ke belakang. Sudah seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan bagi kita dalam keadaan sehat melewati masa-masa sulit pertengahan tahun kemarin, di mana wabah begitu besar COVID-19 dan sampai sekarang belum berakhir, walaupun sudah mulai landai, tapi kelihatannya kok makin meningkat kembali. Mungkin dari kita ada yang kehilangan keluarga kita, ada yang kehilangan sahabat-sahabat kita, ada yang kehilangan tetangga-tetangga kita karena COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengampuni dosa-dosanya, menerima semua amal kebajikannya dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Banyak akhir-akhir ini bencana di negeri kita ini, banjir, apakah itu angin, apakah itu gunung meletus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita sehingga kita tidak berdampak akibat buruk dari bencana-bencana tadi. Insyaallah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mencukupkan wabah ini dan kita bisa menata kembali kehidupan kita yang lebih baik lagi ke depan. Teman-teman sekalian, saya ingin berbagi sebuah kisah yang cukup menarik. Mudah-mudahan dengan kisah ini bisa membuka inspirasi kita. Pertama, Rumah Sakit Dahusada beserta dengan semua karyawannya, di mana tahun 2022 ini dengan nahkoda yang baru, kemudian dengan semangat yang baru, bisa menjadi rumah sakit yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin dan bisa merupakan tempat kerja kita yang nyaman sebagai kita membuktikan amal ilmu kita dan juga sebagai tempat kita mencari rezeki kita. Teman-teman sekalian, ceritanya begini. Ada sekelompok murid yang berada di sekolah, diperintahkan oleh wali kelasnya untuk membawa 10 tomat dimasukkan dalam kresek. Di mana 10 tomat ini mewakili teman-teman yang dia benci, masukkan di kresek itu. Nah, besoknya
Murid-murid ini datang ke sekolah dengan membawa kresek. Ada yang membawa kresek dengan berisi 10 tomat, ada yang membawa kresek berisi 8 tomat, ada yang berisi 5 tomat, dan bahkan ada yang membawa kresek dengan berisi 2 tomat. Bahkan ada yang tidak membawa sama sekali. Hari pertama berjalan dengan aman karena tomatnya masih baik, masih segar. Hari kedua tomatnya mulai melembek. Hari yang ketiga tomatnya mulai berair dan tercium bau yang tidak sedap. Sebagian murid ada yang bersikukuh tetap membawa 10 tomat tadi, walaupun sudah mulai agak membusuk, dia bawa. Ada yang sebagian yang busuk dia tinggalkan di rumah. Dia hanya membawa yang masih baik. Hari kelima tomatnya sudah busuk semua. Ada sebagian murid yang masih bersikukuh dengan tetap membawa tomat yang busuk tadi. Ada yang sudah tidak membawa sama sekali karena ini sudah busuk, saya tidak mau membawa lagi. Yang tidak membawa tomat busuk tadi sudah mulai bergembira, senang. Apa pelajaran dari kisah ini? Teman-teman sekalian, tomat busuk yang digambarkan sebagai sesuatu yang tidak kita sukai atau kita benci. Rasa benci ini menyebabkan hidup menanggung rasa beban yang tidak nyaman, diliputi oleh rasa was-was dan keinginan untuk melampiaskan kekesalannya. Teman-teman sekalian, ketika kita mulai membenci sesuatu atau seseorang, pada dasarnya hati kita ini sedang sakit, atau disebut sebagai qalbun marid, hati yang sakit. Dalam cerita di atas, jelas bahwa murid yang bersikukuh membawa tomat-tomat busuk tadi mengalami perasaan yang tidak enak selama beberapa hari. Kebencian yang dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan rusaknya hati. Tidak hanya menjadi hati yang sakit, tetapi bahkan lama-lama bisa menjadi hati yang mati. Hati yang mati tidak bisa menerima kebenaran dan kebaikan lagi. Na'udzubillah. Teman-teman sekalian, Allah berfirman di dalam surat ke-49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Jangan pula suatu kaum perempuan merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dalam perspektif Islam, sesama manusia adalah saudara, sehingga harus saling mengenal, saling merekatkan hubungan, dan bekerja sama dalam kebaikan. Kehidupan membutuhkan kebersamaan, kekompakan, toleransi, dan agenda bersama yang dinamis dan progresif bagi kemajuan dan kebahagiaan umat manusia. Jangan merendahkan orang lain. Jangan perlakukan orang lain sebagai musuh yang harus dibasmi dan disingkirkan. Hidup dengan kedamaian adalah kunci meraih keberhasilan. Hidup dengan permusuhan adalah awal malapetaka. Merendahkan, mencela, mengejek, menggunjing, berburuk sangka, dan mencari-cari kejelekan orang lain adalah penyebab terjadinya permusuhan. Tragedi kemanusiaan seringkali berawal dari permusuhan dan kebencian. Teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik dalam mengatasi kehidupan ini. Rasulullah SAW selalu mengedepankan sisi kasih sayang dan kemanusiaan guna menunjukkan sisi persaudaraan tertinggi, yaitu ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang didasarkan pada kemanusiaan. Bagaimana yang dicontohkan oleh beliau, bagaimana beliau mengasihi seorang pengemis Yahudi yang buta,
yang selalu mencaci maki beliau, padahal Rasulullah SAW yang menyuapi bubur setiap harinya. Bagaimana beliau memaafkan Wasyi yang telah membunuh paman tercinta beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, dengan keji, akan mencabut jantungnya dari jasadnya. Bagaimana peristiwa penaklukan kota Mekah, beliau mengampuni penduduk Mekah yang telah memboikot umat muslim dengan kejam, hingga banyak di antara kaum umat muslim Mekah terdahulu yang meregang nyawa dalam penderitaan, penyiksaan, dan kelaparan. Beliau membebaskan mereka menentukan pilihannya, masuk Islam atau keluar dari Mekah dalam keadaan aman. Hingga timbul rasa simpati dan cinta pada beliau atas sifatnya yang mulia. Pada akhirnya banyak penduduk Mekah yang memeluk agama Islam. Begitu hebatnya sifat kasih sayang beliau dan efeknya yang luar biasa, sehingga berbondong-bondong penduduk Mekah masuk ke dalam agama Islam, seperti yang diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nasr ayat 1 hingga ayat 4. Teman-teman sekalian, berada dalam lingkungan yang heterogen merupakan seni kehidupan yang harus disikapi dengan bijaksana. Jika kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita tidak akan tersesat saat mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Teman-teman sekalian, ayat di atas jelas mendorong kita untuk saling membantu, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bekerja adalah sebuah kebaikan, diniatkan sebagai ibadah dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dalam mencari kehidupan atau rezeki yang ditebarkan di permukaan bumi. Sebaliknya, Allah melarang kita tidak boleh saling bantu-membantu dalam berbuat dosa. Kolusi, korupsi, suap menyuap, sikut menyikut, sikat menyikat, saling menjatuhkan adalah sumber perpecahan dan permusuhan. Sesuatu yang bisa menyeret kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menyebabkan kita mendapat siksa yang teramat berat kelak. Teman-teman sekalian, marilah di awal tahun 2022 ini kita memperbanyak muhasabah diri, introspeksi diri, mengingat sejauh apa sih nilai ikhtiar kita dalam menghimpun pahala dari ibadah yang kita kerjakan selama ini. Apakah kita sudah menghasilkan sesuatu yang nyata untuk ikut bergerak maju membangun lingkungan kerja kita menjadi lebih baik? Atau sebaliknya, kita terpojok di satu sisi tanpa bisa membuktikan apa-apa? Mari kita berubah, mari kita menjadi lebih baik. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan adalah milik saya pribadi. Akhirul kalam, fastabiqul khairat wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.